Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu salihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah arsyadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tak lupa dan tak bosan kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, barokah, hidayah, inayah, sehingga kita masih teguh menjalankan syariatnya, masih sabat berada di jalur perjuangan. Semua itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita untuk terus berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan yang Allah tentukan kepada kita semua. Sehingga dengan hal itu Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, menurunkan pertolongan-pertolongannya kepada kita, sehingga kita menjadi golongan-golongan muflihun, golongan-golongan yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan kita bermohon menjadi salah satu yang tetap sikoh, sabar menjalankan apa yang beliau sudah teladankan dalam kehidupan beliau. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Manusia yang Allah pilih untuk menyempurnakan seluruh risalah-risalah yang Allah kehendaki. Maka untuk mencapai kesuksesan, mencapai kejayaan, maka satu-satunya yang paling harus kita teladani adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Karena sudah paripurna, sempurna, sudah dicontohkan semuanya. Bagaimana beliau bersikap sebagai seorang individu muslim, manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan maksimal sampai-sampai ditegur oleh istri tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Nabi, bukankah Allah telah menjaminkan surga kepada engkau? Kenapa masih engkau berletih-letih menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan?" Maka jawaban yang sangat luar biasa diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur." Maka semua kebaikan, semua perjuangan,
semua kebajikan itu kita lakukan semata-mata kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan di antara orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Di antara orang-orang yang sedikit Allah masih membersamai kita. Karena jarang sekali orang-orang yang mau berjibaku, bercapek-capek untuk menjalankan perintah Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang sedikit tersebut. Ikhwani fillah, arsyadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencoba kita mentadaburi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan seorang yang dijuluki Al-Faruq, bahkan sebelumnya juga dijuluki singa padang pasir karena terkenal kehebatan beliau, kekuatan beliau, ketegasan beliau. Sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalian tidak akan mampu mengalahkan musuh dengan jumlah yang tidak terhingga. Namun kalian dapat mengalahkan mereka dengan agama ini. Jika dosa kalian sama dengan musuh kalian, maka merekalah sebenarnya yang mendapatkan kemenangan. Yang pertama, Umar bin Khattab katakan, kalian tidak akan mampu mengalahkan musuh dengan jumlah yang tak terhingga. Jadi sehebat apapun kita sombongkan diri kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita, kalau Allah tidak kehendaki, ya tidak bisa. Itulah kenapa banyak dalam Al-Quran dikatakan justru jumlah yang banyak. Ketika kaum muslimin memiliki jumlah yang banyak, Allah tunda kemenangannya karena ada kesombongan di situ. Namun manakala kaum muslimin menyandarkan pertolongan, ketawakalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kemenangan. Perang Badar misalnya. Ya. Bagaimana jumlah kaum muslimin yang sedikit bisa mengalahkan kaum musyrikin yang luar biasa banyaknya, berlipat-lipat ganda dari jumlah kaum muslimin. Secara hitungan matematis nggak logis. Maka benar yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, kita memenangkan Islam, memenangkan kejayaan ini ketika memakai agama, ketika memakai pedoman agama, ketika memakai dasar agama. Sama artinya ketika kita memenangkan kebatilan-kebatilan, gak perlu jumlah yang banyak. Kalau jumlah yang banyak itu tidak mengedepankan agama di dalam perjuangannya. Namun ada satu kekalahan yang luar biasa. Apa dia? Jika dosa kalian sama dengan musuh kalian. Pada dasarnya musuh sudah mendapatkan kemenangan tanpa pertempuran. Artinya apa? Justru kedosaan-kedosaan itulah yang menjadi kemenangan kaum musyrikin, menjadi kemenangan kaum pendengki. Maka itu yang berusaha dilakukan hari ini oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana para pejuang Islam tidak akan mungkin bisa memenangkan perjuangannya selama kemaksiatan-kemaksiatan mereka lakukan. Ya. Ketika Allah cirikan kaum kafirin, suatu kaum yang tidak akan pernah memiliki persatuannya, maka kalau itu dilakukan oleh kaum muslimin, maka dia tidak akan menang. Ya kan? Maka perlu kita tadaburi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Maka untuk memenangkan pertempuran, jaga kesalehan, jaga keimanan.
agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ya kan, kalau kita berpikir dengan jumlah yang banyak dan mengamalkan syariat Allah, insya Allah kemenangan pun Allah akan berikan kepada kita. Kuncinya sejauh mana kita melibatkan Allah di dalam perjuangan kita. Sejauh mana kita melibatkan agama dalam perjuangan kita. Jangan hanya mengatasnamakan jumlah yang banyak, kebenaran kita abaikan. Jangan mendewakan persatuan, tetapi merusak kebenaran. Itu dia. Itulah kenapa di dalam ayat dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya kan? Sesungguhnya seluruh kaum muslimin, kaum beriman yang beriman kepada Allah, ya, bersaudara. Artinya apa? Keimanan itu merupakan pondasi yang kuat. Keimanan itu merupakan pondasi yang kuat, ya kan? Coba kita buka Quran surat At-Tahrim, surat yang ke-66. Mulai ayat ke-7. Hai orang-orang kafir, pada hari kiamat ini kalian jangan mengemukakan banyak alasan. Kalian hanya akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia dahulu. Terus sampai ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Satu ayat lagi, ayat 9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wala cukup. Coba baca artinya. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Coba yang tarjamah tafsir ya. Oh, beda. Coba baca terus. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Wahai orang-orang kafir, pada hari kiamat ini kalian jangan mengemukakan banyak alasan. Kalian hanya akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia dahulu. Terus ayat 8. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Di bawah surga mengalir sungai-sungai. Pada hari kiamat Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang mukmin yang mengikutinya. Cahaya mereka memancar di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Orang-orang mukmin berkata, wahai Tuhan kami, nyalakanlah terus-menerus cahaya kami bagi kami hingga kami masuk surga dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa berbuat apa saja. Wahai Nabi, berjuanglah kamu melawan orang-orang kafir yang melanggar perjanjian damai dengan senjata dan melawan orang-orang munafik dengan hujah dan ancaman.
Lakukanlah tindakan keras kepada kaum kafir dan munafik. Tempat tinggal kaum kafir dan munafik kelak adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat tinggal. Ayat yang ketujuh dalam surat At-Tahrim ini kita mulai, ya kan, kita berbicara. Allah berbicara di sini, wahai orang-orang kafir, kata Allah, pada hari kiamat ini kalian jangan mengemukakan banyak alasan. Kalian hanya akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia dahulu. Jadi kekafiran-kekafiran dilakukan oleh orang kafir akan dibalas oleh Allah setimpal. Artinya ini menjadi sebuah peringatan kepada kita, jangan mengikuti kekafiran. Karena semua kekafiran, semua kejahatan, semua keburukan, semua perlawanan, semua pertentangan kepada syariat Islam akan berakibatkan azab. Allah akan hukum kita, Allah akan hukum mereka, orang-orang kafir, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian ayat yang ke-8, Allah ingatkan kita di sini, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Artinya apa? Pertaubatan itu menjadi poin penting bagi kita untuk memenangkan pertempuran, untuk memenangkan pertarungan. Karena dengan taubatan nasuha, artinya tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan. Ini menjadi asbab pertolongan Allah, asbab kemenangan. Karena orang-orang yang bertaubat kepada Allah nggak mungkin akan kembali melakukan kedurhakaan kepada Allah. Maka kalau kita melakukan kedurhakaan kepada Allah, Allah tunda kemenangannya. Mudah-mudahan Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Di bawah surga mengalir sungai-sungai. Pada hari kiamat Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang mengikutinya. Ya kan? Tidak ada kehinaan bagi siapa saja yang mengikuti Nabi. Tidak ada kehinaan bagi orang yang bertaubat. Justru kemenangan yang akan didapatkan. Maka bertaubatlah. Jangan sampai lagi-lagi sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, jangan sampai kedosaan kita sama. Ya. Karena dengan kedosaan yang sama, dengan apa kita mengalahkan musuh? Kalau musuh mengandalkan jumlah yang banyak dan kita mengandalkan jumlah yang banyak, apa poin penting kemenangan kita? Ya. Poin penentu kemenangan bagi kaum mukminin adalah agama ini, menjalankan agama ini. Itu poin kemenangannya. Satu-satunya alasan yang membuat Allah menolong kita adalah intan surullah. Ya kan, menolong agama Allah. Ya kan? Nah, ini para pejuang harus ingat ini, ya kan? Ya kan? Kemudian di sini cahaya mereka memancar di depan mereka. Orang-orang mukmin berkata, wahai Tuhan kami, nyalakan terus cahaya kami bagi kami hingga kami masuk surga, dan ampunilah kami, sungguh Allah Maha Kuasa berbuat apa saja. Ya kan? Selama hidayah Allah, selama cahaya Allah tetap menaungi kita, tetap menyinari kita, maka siapa yang bisa menghalangi kemenangan-kemenangan kita? Ya kan? Maka untuk memancing cahaya Allah, memancing pertolongan Allah, buat Allah ridho kepada kita. Bagaimana caranya Allah ridho kepada kita? Ya, menjalankan perintah nabinya, mengikuti orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mengikuti orang-orang yang beriman, mengikuti orang-orang yang loyal kepada Islam. Ya, itu dia. Maka ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah saringan sebenarnya. Siapa yang bertahan di jalan juang ini. Wahai Nabi, berjuanglah kamu melawan orang-orang kafir yang melanggar perjanjian damai dengan senjata, dan melawan orang-orang munafik dengan hujah dan ancaman. Allah lagi-lagi berbicara strategi di sini. Ya kan? Bagi orang-orang kafir jelas. Ketika mereka tidak lagi mendengarkan hujah-hujah yang disampaikan, hati mereka tertutup dari cahaya Islam.
Maka jelas pertempuran total dilakukan dengan persenjataan. Tapi berbeda ketika kita melawan kemunafikan. Ya kan? Hujah. Ya kan? Hujah harus kita kemukakan. Karena apa? Orang munafik ini akan senantiasa merongrong kita dengan logika-logika mereka. Kenapa? Untuk menutupi kepengecutan mereka membela agama Allah. Mereka pengecut. Maka ciri orang munafik sudah dijelaskan dalam sejarah. Mereka langsung memisahkan diri dari barisan pasukan-pasukan tempur. Maka orang-orang yang tidak berani berjuang membela agama Allah, ciri munafik. Dan mereka akan berusaha menutupi kepengecutan mereka, kemunafikan mereka dengan hujah dan logika-logika mereka. Maka para pejuang harus melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu, dengan kekuatan-kekuatan. Ya, itu dia. Itu strategi namanya. Maka kalau kita mempelajari, baca sirah tentang perjuangan-perjuangan kaum muslimin para sahabat, itu berisi tentang teknis-teknis dan strategi-strategi. Ya. Dan kemenangan kaum muslimin pasti nggak ada andil kaum munafik di situ. Karena kaum munafik pasti akan membuat barisan-barisan terkoyak. Itu ada, ya kan? Karena mereka memisahkan diri, senantiasa memisahkan diri. Itu dia, ya kan? Lakukanlah tindakan keras kepada kaum kafir dan munafik. Tempat tinggal kaum kafir dan munafik kelak adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat tinggal. Ikhwani fillah, arsyadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Aid Al-Qarni berkata, hendaknya para sahabat berbagi peran dalam khidmah terhadap Islam, ya kan? Para sahabat, ya, semuanya, teman-teman, ya kan? Itu harus berbagi peran. Ada yang bertugas untuk azan misalnya, ada yang jadi imam, ada yang berfatwa, ada yang mengajar, ada yang berdakwah, dan ada yang berjihad. Mereka tidak berteori tapi langsung membuktikan dengan amal nyata. Itu para sahabat. Artinya ini bisa kita tiru. Seseorang harus berbagi peran, tapi satu tujuannya. Ya kan? Jangan hanya banyak peran tapi tidak satu tujuan, cerai-berai. Ya kan? Berbagi peran untuk memuluskan jalan juang. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus kita tanyakan kepada diri kita, siapkah kita mati? Siapkah kita mati manakala amal-amal kita masih sedikit? Siapkah kita mati manakala belum banyak yang kita lakukan dalam agama ini? Atau jangan-jangan kita tidak pernah mempersiapkan kematian kita? Ya kan? Itu dia. Harus kita sering bertanya kepada hati kita. Jangan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kedunguan manusia adalah manakala manusia tahu kematiannya tapi tidak mempersiapkan kematiannya. Ya, penting kita bertanya kepada diri kita. Siapkah kita meninggalkan dunia ini sedangkan perjuangan belum kita lakukan? Sedangkan kita masih menjadi orang-orang yang bingung dalam perjuangan. Kita masih tidak bisa memposisikan diri kita dalam perjuangan. Kita masih merusak reputasi perjuangan. Itu dia, ya kan? Ikhwani fillah arsyadakumullah, ya. Maka mari sekarang mulai kita berpikir, ya kan? Para ulama, para sahabat sudah mencontohkan kita bagaimana seharusnya kita berjuang. Maka tugas kita adalah mengambil peran dalam perjuangan itu. Karena dalam setiap perjuangan untuk memenangkan Islam, peran apapun menjadi penting. Ya, jangan pernah remehkan peran-peran dalam perjuangan. Setiap peran dalam perjuangan memenangkan Islam menempati posisi penting. Itu dia. Dan setiap peran-peran itu harus memuluskan langkah perjuangan. Sebagaimana seorang pemimpin memilih staf-stafnya itu untuk memuluskan perjuangan, bukan untuk merusak kepemimpinan. Itu dia. Lihat Nabi SAW memilih sahabat-sahabatnya, kan. Ada yang bertugas sebagai komandan, ada yang bertugas ini, bertugas itu, bertugas itu, untuk bekerja sama
memenangkan pertempuran. Itu dia. Maka lihat para sahabat, ketika sudah benar posisinya, maka loyalitasnya luar biasa. Kita lihat dalam perang Uhud bagaimana para sahabat ya yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada Nabi, seorang pemimpinnya, kepada pemimpinnya. Ada anak panah saja yang mengarah kepada Nabi, mereka memberikan badannya untuk tameng kepada Nabi. Loyalitas. Ya kan? Bahkan seorang wanita yang kita kenal dengan Nusaibah, ya kan? Nusaibah, Ummu Amarah julukan, ya kan? Seorang perempuan, seorang mujahidah, ya kan? Memberikan loyalitasnya kepada Nabi SAW sampai ketika dia terluka dengan tombak musuhnya, apa yang dia katakan? Bagaimana kabar Nabi SAW? Apakah Nabi masih sehat? Apakah Nabi tidak terluka? Padahal dia lagi terluka. Itu loyalitas. Ya kan? Bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya kan? Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana sahabat-sahabat yang lain berkeliling dan Nabi berada di tengah-tengah. Agar apa? Agar tidak ada satupun anak panah musuh yang bisa mengenai Nabi. Itu loyalitas. Ya. Maka loyalitas penting kita berikan kepada pimpinan-pimpinan. Nah, itu dia. Ya. Jadi jangan sampai kemaksiatan kita sama dengan musuh kita, itu poin pentingnya. Ya, jadi malam hari ini kita ingin berbicara tentang itu. Bagaimana peran-peran yang diberikan, bagaimana peran-peran yang kita ada di situ. Ya, tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan, oleh siapa saja yang berikan kita amanah, kita harus amanah di situ. Dan agama menjadi acuannya. Agama menjadi acuan. Ya, maka para pejuang harus banyak membaca sejarah-sejarah Nabi, karena sejarah-sejarah itu akan terus berulang. Sejarah akan terus berulang dengan bentuk yang berbeda. Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap person memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada seorang manusia yang sempurna dan mampu melakukan segala hal dengan kelebihannya. Tuh. Maka dari itu Rasulullah SAW mengetahui potensi-potensi sahabatnya dan menempatkan mereka sesuai dengan potensinya. Sesuai dengan potensinya. Maka penting dalam sebuah leadership untuk mengetahui peran-peran penting yang bisa kita tempatkan di sana. Itu namanya berbagi peran, ya. Itu berbagi peran. Mudah-mudahan kita dalam perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, apalagi di tengah akhir zaman seperti ini, zaman yang diberitakan oleh Nabi, zaman yang penuh dengan huru-hara, banyak pengkhianatan, banyak kezaliman, banyak kejahatan. Bahkan kalau dibagi masa, maka masa sekarang adalah masa yang keempat, masa-masa mulkan jabar, masa-masa para pemimpin, ya kan, zalim, barbar gitu kan, tirani-tirani muncul gitu kan. Nah, itu dia. Dan sekarang kita rasakan. Maka harus siap. Itulah kenapa kita diingatkan untuk memenangkan pertempuran dibutuhkan kekuatan. Maka lengkapi diri kita dengan kekuatan-kekuatan itu. Minimal yang sering kita sebut ada 5 kekuatan di situ. Kekuatan ruh, ya kan. Manakala kekuatan ruh kita, maka ruh kita yang akan membimbing kita. Agama kita yang membimbing kita. Ya kan? Ruh kita yang akan menguatkan kita, mengokohkan kedudukan kita, mengokohkan tempat kita, mengokohkan pilihan kita. Ruh. Sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, alaikum anfusakum. Jaga diri kalian. Jaga diri kalian dari kedosaan, jaga diri kalian dari kejahatan, jaga diri kalian dari kemaksiatan. Kenapa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada orang yang bisa menyesatkan kalian selama keimanan masih menancap dalam hati kita. Ya. Kenapa kita masih bisa diselewengkan oleh musuh-musuh Allah? Karena keimanan belum menancap. Dan ingat, keimanan itu bisa berkurang. Ya.
Syekh Abdul Majid Az-Zindani mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka keimanan bisa goyah. Itu dia. Maka kenapa ayat ini berbicara la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada siapapun yang bisa menyelewengkan kalian dari jalan Allah selama iman masih menancap di hati kita. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kita akan dikembalikan semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan nanti Allah akan membeberkan apa yang kita lakukan. Ya kan? Yang kedua, kekuatan intelektualitas, kekuatan pemikiran, kekuatan ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa memilah dan memilih. Dengan ilmu itu kita bisa berbicara strategi, memenangkan Islam. Dengan ilmu itu kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dengan ilmu, ya kan, ilmu. Makanya antara keimanan dan ilmu itu dekat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat-derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dengan ilmu bisa meningkatkan derajat dan kekuatan-kekuatan yang lain. Ya. Itu, dan sebelum 3 ayat yang kita sampaikan ada ayat yang istimewa di situ, ayat yang ke-6, ya kan? Ini yang penting nih, ayat yang ke-6. Ya, coba baca lagi. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan berhala-berhala. Malaikat yang kekar lagi kasar menjaga neraka. Para malaikat tidak pernah menyalahi perintah yang Allah berikan kepada mereka. Para malaikat senantiasa melaksanakan perintahnya. Tuh, ya kan? Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ya kan? Jaga diri kita, pelihara diri kita, ya kan? Agar jangan sampai kita terjeblos ke dalam neraka, bahkan keluarga kita. Pondasinya di situ. Manakala kita menjaga kesalehan kita, keluarga kita jaga kesalehannya, maka insya Allah kemenangan-kemenangan Allah akan berikan. Kebanyakan kerusakan-kerusakan terjadi karena kita tidak memiliki kesolehan secara pribadi. Maka dalam Islam itu kesalehan itu ada 2, kesalehan pribadi dan kesalehan secara sosial. Ya kan? Jaga diri, kalau diri kita terjaga dari hal-hal yang buruk, terjaga dari hal-hal yang maksiat, terjaga dari hal-hal yang membuat Allah nggak ridho kepada kita, dan keluarga kita terjaga, maka keluarga kita bisa menjadi penopang perjuangan. Keluarga kita bisa menjadi penguat perjuangan, ya kan? Itu dia. Maka poinnya adalah itu. Mulai sekarang berusaha untuk menjaga diri kita. Ya, jaga diri kita dari segala hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Maka penting bagi kita untuk memiliki kawan. Penting bagi kita untuk memiliki saudara. Saudara yang mengajak kita kepada Allah. Saudara yang menjaga kita dari kemaksiatan. Saudara yang senantiasa mengingatkan kita. Saudara yang senantiasa menggandeng tangan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang saleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang saleh, maka peganglah erat-erat. Ya kan? Tuh dia. Dan seseorang itu, ya kan, sesuai dengan kawannya, as-sahib, sahib, ya kan. Seseorang itu tergantung dari kawannya. Kalau kawannya saleh, dia akan saleh insyaallah.
Karena orang soleh pasti akan mengajak kepada kesalehan. Dan orang yang salah pasti akan mengajak kepada kesalahan. Ya kan? Maka tugas kita mencari. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pun mengatakan, ya kan, penting memiliki kawan yang soleh. Karena kawan yang soleh ini bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya kan? Maka beliau sampaikan dalam kitabnya, kalau kalian tidak menjumpai aku di surga, tolong cari aku di neraka. Ya kan? Agar apa? Teman itu bisa bersaksi tentang kebaikan-kebaikan kita. Oh, dia pernah tahajud bareng dengan saya. Oh, dia begitu. Mungkin ini nasihat-nasihat perjuangan yang kita berikan malam hari ini. Ya kan, mudah-mudahan dengan nasihat ini mengokohkan kita. Sekarang ini adalah zaman di mana yang dimunculkan adalah perselisihan. Zaman di mana dimunculkan pertentangan. Zaman dimunculkan seolah-olah kebaikan Islam menjadi sebuah keburukan. Maka tugas kita mengembalikan itu semua, ya kan? Tugas kita semua untuk mengembalikan bahwa Islam adalah sumber kebaikan, ya kan? Karena Islam adalah ajaran yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, dan Allah berkenan memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita tetap berada di jalan juang kita. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi, apakah kita sudah siap menghadapi kematian? Sedangkan belum banyak yang kita lakukan di dunia, belum banyak amalan-amalan kita. Tapi ingat, kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, ya kan? Ya, maka sekarang marilah sibukkan diri kita dengan kebaikan sehingga tidak ada lagi waktu kita memikirkan kejahatan. Sibukkan amal soleh sehingga kita tidak lagi berpikir bagaimana melakukan amal-amal yang bisa merusak keislaman kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.